Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai mengelola lingkungan global. Apa sih lingkungan global itu? Global environment atau lingkungan global adalah elemen di luar negara di mana perusahaan beroperasi yang mana potensial mempengaruhi kinerja perusahaan, baik berupa ancaman maupun peluang. Di sini saya akan menerangkan mengenai sejarah singkat globalisasi. Globalisasi pasca revolusi industri. Setelah berabad-abad penjajahan dan aktivitas perdagangan Eropa atau gelombang masih globalisasi terjadi pada abad 19. Revolusi industri membawa kemajuan pesat dalam transportasi dan komunikasi yang memudahkan perdagangan lintas, batas, dan integrasi global. Didukung perkembangan kapal, uap, kereta api, telegraf, dan terobosan lainnya, termasuk meningkatkan kerjasama ekonomi antar negara. Tren perkembangan globalisasi sempat terganggu akibat bencana Perang Dunia Pertama. Banyak negara bergerak ke arah proteksionisme dengan meluncurkan pajak impor untuk lebih menjaga industri mereka setelah konflik. Tren ini berlanjut sampai masa depresi hebat atau Great Depression dan Perang Dunia II. Selanjutnya, gelombang globalisasi kedua dan ketiga. Setelah Perang Dunia Kedua, Amerika Serikat mendorong pembangunan tatanan ekonomi global yang diatur oleh aturan yang diterima bersama dan diawasi oleh lembaga multilateral. Ide awalnya adalah menciptakan dunia yang lebih baik dengan negara-negara yang ingin bekerja sama satu sama lain untuk mempromosikan kemakmuran dan perdamaian. Ini berawal dari dibuatnya sistem Bretton Woods General Agreement on Tariff and Trade atau GATT, termasuk salah satu langkah penting menuju globalisasi, yakni Perjanjian Perdagangan Bebas Amerika Utara atau NAFTA yang ditandatangani pada tahun 1993. Lembaga internasional seperti IMF, UN atau PBB, World Bank, WTO, dan NATO kemudian dibentuk sebagai andalan sistem global. Tujuannya untuk membantu mencegah agar perselisihan antar negara di dunia tidak meningkat menjadi konflik yang lebih besar. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai kasus untuk melawan globalisasi. Yang pertama, argumen menang-menang. Argumen setiap negara menang sebagian besar didasarkan pada hukum perbandingan keuntungan, yaitu bahwa suatu negara harus memproduksi barang atau jasa yang biaya peluang terendah. Yang kedua, sisi negatif dari globalisasi. Globalisasi memberi dampak negatif berupa perubahan gaya hidup, seperti gaya hidup konsumtif dan sikap individualis atau mementingkan diri sendiri. Selain itu, perubahan gaya hidup juga mencakup cara berpakaian dan pola pikir. Yang ketiga, globalisasi hari ini. Suara nasionalisme dan proteksionisme adalah yang paling keras di tahun 80 bertahun-tahun. Pendulum telah berayun menjauh dari kepercayaan tak terkendali pada globalisme. Tetapi globalisasi masih jauh dari kata mati, bertentangan dengan reaksi keras terhadap perdagangan bebas dan terbuka pasar dalam beberapa tahun terakhir. Yang terakhir, apa arti bagi manajer? Dengan globalisasi yang tampaknya akan tetap ada, para manajer dan calon manajer perlu memastikan mereka memiliki sikap dan keterampilan yang dibutuhkan manajemen global. Manajer perlu mengembangkan sikap geosentri dan mengembangkan kepekaan lintas budaya mereka. Mereka harus nyaman berjenjah dengan budaya orang lain dan mereka juga harus fleksibel atau terbuka untuk menerima perbedaan dalam bahasa, kepribadian, motivasi, dan gaya manajemen. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi organisasi internasional dan jenis-jenisnya. Internasional didefinisikan sebagai pola kerjasama yang melintasi batas-batas negara dengan didasari struktur organisasi jelas dan lengkap serta dihadapkan atau diproyeksikan untuk berlangsung serta melaksanakan fungsinya secara berkesinambungan dan berlembaga guna mengusahakan tercapainya tujuan-tujuan yang diperlukan serta disepakati bersama, baik antara pemerintah dengan pemerintah maupun antara sesama kelompok non-pemerintah pada negara yang berbeda. Untuk jenis-jenis organisasi internasional, yang pertama adalah
International Governmental Organization. Organisasi antar pemerintah atau IGOS terbentuk karena banyak pemerintah yang membuat organisasi internasional. Ada lebih dari 300 organisasi antar pemerintah di seluruh dunia. Organisasi antar pemerintah terdiri dari negara-negara berdaulat. Organisasi antar pemerintah merupakan aspek penting dari hukum internasional. Yang kedua adalah International Non-Governmental Organization. Tidak seperti organisasi antar pemerintah, IGOS terdiri dari individu, bukan korporasi atau pemerintahan. IGOS melayani berbagai fungsi dan mewakili berbagai kepentingan. Aktor non-pemerintah adalah organisasi yang tidak memiliki afiliasi dengan pemerintah tapi memainkan peran penting dalam politik internasional. Yang ketiga adalah korporasi multinasional. Perusahaan multinasional mempunyai peranan yang sangat penting dalam aktivitas ekspor dan impor, transaksi internasional sampai pada penanaman modal asing di beberapa negara tujuan tertentu. Pada akhirnya, perusahaan ini akan mampu mempengaruhi kondisi ekonomi pada suatu negara. Keempat adalah organisasi non-profit. Organisasi non-profit berarti organisasi ini tidak mencari keuntungan materi. Lembaga non-profit biasanya memiliki fokus atau minat yang sama seperti lingkungan, bahkan kemanusiaan, bahkan hiburan. Salah satu contoh organisasi non-profit adalah National Geographic Society. Terakhir adalah organisasi internasional lainnya. Beberapa organisasi internasional menggabungkan ketiga jenis organisasi. Mereka menciptakan pendapatan atau keuntungan untuk mendukung diri mereka sendiri. Ada juga organisasi internasional yang tidak memiliki tujuan-tujuan tersebut seperti agama yang terorganisir. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana organisasi Go Internasional. Cara organisasi Go Internasional. Yang pertama, global sourcing. Manajer ingin memasuki pasar global dengan investasi. Mungkin karena mereka mengawali dengan global sourcing atau sering disebut juga global outsourcing, yaitu mengumpulkan bahan mentah atau tenaga kerja dari seantero dunia berdasarkan biaya termurah. Tujuannya adalah memanfaatkan keuntungan biaya yang lebih murah dalam rangka menjadi lebih kompetitif. Yang kedua, mengekspor dan mengimpor. Langkah selanjutnya adalah mengekspor produk organisasi ke negara lain. Selain itu, organisasi akan mengimpor, yaitu membeli produk buatan luar lalu menjualnya di pasar domestik. Baik mengekspor dan mengimpor pada umumnya mengandung investasi dan resiko yang minimal sehingga banyak bisnis kecil yang sering memakai cara ini dalam bisnis secara global. Yang ketiga, pemberian lisensi atau licensing. Manajer juga dapat memanfaatkan pemberian lisensi dan pembentukan waralaba, yaitu organisasi yang memberikan hak kepada organisasi lain untuk memakai merek, teknologi, atau spesifikasi produk dengan imbalan berupa pembayaran harga tertentu, biasanya berdasarkan penjualan. Pembentukan waralaba merupakan perjanjian dalam konteks sebuah organisasi memberikan hak dalam memakai nama dan metode operasinya kepada organisasi lain. Aliansi strategis. Para manajer biasanya mulai memutuskan untuk mengambil keuntungan melalui investasi langsung. Salah satu cara berupa aliansi strategis. Rekan antara sebuah organisasi dengan rekan perusahaan luar negerinya dalam konteks saling berbagi sumber daya dan pengetahuan untuk mengembangkan produk baru atau fasilitas produksi. Mendirikan cabang. Para manajer juga memilih berinvestasi langsung di luar negeri dengan mendirikan cabang yang berdiri sendiri dan independen. Manajemen cabang ini dapat berupa organisasi multi domestik atau organisasi global. Di sini saya akan mempresentasikan tentang mengelola dalam lingkungan global. Setiap manajer yang menemukan dirinya atau dirinya di negara baru menghadapi tantangan. Di bagian ini kita akan melihat beberapa tantangan di antaranya.
yaitu adalah politik atau hukum. Lanskap politik dan hukum di lingkungan internasional adalah sumber utama ketidakpastian. Manajer perlu tahu hukum di berbagai negara di mana organisasi mereka beroperasi dan tetap hidup atas perubahan hukum. Contohnya, manajer yang bekerja untuk bisnis global bersaing dengan gelombang undang-undang ketenaga kerjaan yang tumbuh dan berubah melintasi batas negara. Yang kedua, lingkungan ekonomi. Seorang manajer global harus menyadari masalah ekonomi ketika melakukan bisnis di negara-negara lain. Pertama, penting untuk memahami jenis ekonomi suatu negara sistem. Kedua, ekonomi pasar bebas dan ekonomi terencana. Ekonomi pasar bebas adalah ekonomi di mana sumber daya terutama dimiliki dan dikendalikan oleh pihak swasta. Ekonomi terencana adalah salah satu di mana ekonomi keputusan direncanakan oleh pusat pemerintah. Ketiga, lingkungan budaya. Sebuah kunci untuk sukses dalam manajemen dan dalam karir menjadi nyaman dengan perbedaan budaya. Menjadi budaya kompeten adalah sebuah proses, butuh waktu, dan Anda akan membuat kesalahan. Tapi itu adalah keterampilan yang akan Anda ingin kembangkan. Hampir 70% eksekutif dan manajemen profesional mengatakan bahwa mengembangkan kompetensi global sangat penting untuk kesuksesan masa depan dan perusahaan mereka. 5 pengetahuan sikap yang paling penting. Keterampilan dan kemampuan untuk efektif kepemimpinan global meliputi 1. Kepekaan atau kesadaran multikultural. 2. Berkomunikasi secara efektif. 3. Pemikiran strategis. 4. Kepemimpinan mempengaruhi orang lain. 5. Menghargai perbedaan.